think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas film yang banyak kalian request. Apalagi kalau bukan Maxine, yang dirilis pada tahun 2024, yang merupakan trilogi dari dua film sebelumnya. Perjalanan trilogi ini dimulai dengan film X di tahun 2022, dan dilanjutkan Pearl di tahun yang sama. Kali ini sequelnya kembali muncul dengan judul Maxine, dengan pemeran yang sama seperti sebelumnya yang bernama Maxine Ming. Satu-satunya orang yang selamat dari insiden mengerikan di Texas pada saat dia berusaha mengejar mimpinya menjadi aktor sukses di Los Angeles. Setelah peristiwa mengerikan di film X, Maxine berusaha melarikan diri dari masa lalunya yang kelam dan memulai hidup baru di Los Angeles pada tahun 1980-an. Dan tentu saja dia masih menyimpan mimpinya untuk menjadi bintang terkenal di industri hiburan yang sedang berkembang. Namun perjuangannya untuk sukses ternyata lebih berbahaya dan menakutkan daripada yang dia bayangkan, karena dia kembali terperosok ke dalam dunia penuh intrik dan bahaya. Maxine pun harus menghadapi tantangan baru yang menguji keberanian dan tekadnya, sambil menghadapi bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum nonton dua prequel sebelumnya, saya sangat saranin buat kalian nonton dulu filmnya biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke lah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan Maxine ketika masih bocil, yang sedang menunjukkan kebolehannya menari di atas panggung gereja di depan ayahnya. Lalu scene berganti dengan Maxine yang sekarang. Terlihat dia sedang melakukan audisi untuk mendapatkan peran di sebuah film horor yang digarap oleh seorang sutradara bernama Elizabeth. She turns to the camera and through her trauma. Maxine Mix peered into Mark. It may sound hard to believe, but it's true. I can feel his power inside of me. Thank you. Setelah selesai melakukan casting tersebut, dia pun berniat kembali ke tempat dinasnya. Kalau kalian ngikutin film sebelumnya, kalian pasti tahulah pekerjaannya si Maxine. Sesampainya di tempat kerja, Maxine langsung diberitahu agar bersiap untuk melakukan sesi kerjanya. Ketika sedang merias wajahnya, teman Max bernama Amber yang baru selesai adu mekanik menawarkan Max untuk ikut bersamanya ke pesta nanti malam. Namun Max langsung menolak, karena malam ini dia masih harus bekerja di tempat yang lain. Singkat cerita, pekerjaannya di siang hari pun selesai. Setibanya Max di apartemen, dia mendapat telepon dari agennya yang memberikan kabar jika dia berhasil mendapatkan peran di casting yang dia ikuti sebelumnya. Tapi biarpun begitu, Max masih tetap menjalankan pekerjaannya yang sekarang sebagai aktor film mantap-mantap. Ketika jam kerja Max selesai, Tabby yang sedang bersamanya juga menawarkan Max untuk ikut bersamanya ke pesta di puncak tempat tulisan Hollywood berada. Namun masih sama seperti sebelumnya, Max menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa dia ada jadwal untuk fitting baju di film besar yang akan dia perankan. Mereka berdua pun akhirnya berpisah. Tabby menuju ke pesta sedangkan Max pulang ke apartemennya. Di dalam perjalanan pulang, ternyata ada seorang pria yang diam-diam mengikutinya. Tapi tanpa diduga, Max membawa pistol, yang otomatis membuat keadaan menjadi berbalik. Max juga berkata jika orang terakhir yang berusaha membunuhnya berakhir dengan kepalanya hancur. Dan Max mengakhiri pria tersebut dengan memecahkan biji masa depan miliknya. Kemudian ketika sedang tidur di rumah bersama Leon, ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Akan tetapi ketika dia membuka pintu, orang tersebut telah pergi dengan meninggalkan amplop yang berisi sebuah kaset pita. Karena penasaran, Max pun langsung memutar kaset tersebut. Dan ternyata kaset itu merupakan kaset yang ditemukan para polisi di scene akhir film X sebelumnya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama John Labatt yang merupakan seorang detektif. Dia sedang berbicara dengan penyewa si pria misterius sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan video di mana Tabby dan Amber sedang disekap oleh sekelompok orang misterius.
Jika kalian lupa Tabby dan Amber, mereka adalah orang yang mengajak Maxine ke pesta sebelumnya. Keesokan harinya, pihak kepolisian dan juga 2 detektif bernama Williams dan Torres menemukan mayat Tabby dan Amber sudah mengapung di sungai. Di tubuh kedua wanita itu juga terdapat tanda atau simbol dari satanisme. Di sisi lain, ketika akan meninggalkan gedung produksi film, Max dibuat heran oleh sebuah kertas yang ditaruh di depan kaca mobilnya. Ketika menghubungi nomor tersebut, ada seseorang yang berkata, jika Max tidak ingin berakhir di penjara, maka dia harus segera menemuinya di Hotel Bonaventura 1 jam lagi. Dikarenakan pria yang menelpon itu terlihat sangat mengenal dirinya, Max pun langsung pergi ke hotel yang dimaksud oleh pria tadi. Dan ternyata pria yang menaruh amplop berisi kaset pita dan yang menelpon Max sebelumnya adalah si detektif yang bernama John. Dia disewa untuk menjadi pemberi pesan dari pria misterius untuk si Max. John mengungkit tentang semua temannya yang tewas di Texas 6 tahun yang lalu untuk mengancam Max. Tapi hal itu tidak membuat Max merasa terancam. Bahkan Max terlihat tidak peduli karena John tidak akan bisa membuktikan dirinya bersalah atas apa yang terjadi pada kelima temannya yang telah tewas tersebut. Kemudian John memberikan sebuah amplop yang terdapat alamat yang harus Max datangi. Jika dia menolak, maka Max tidak akan bisa lagi bekerja di kota tempat dia tinggal sekarang. Setelah John pergi, Max membuka isi amplop tersebut, yang ternyata berisi potongan berita koran tentang pembantaian di rumah Pearl dulu. Ketika sampai di apartemennya, Max pun dihampiri oleh detektif William dan detektif Torres, yang ingin bertanya tentang apapun yang Max ketahui perihal kematian temannya, yaitu si Amber dan Tabby. You know these girls? Amber James, Tabby Martin. Namun Max menolak menjelaskan apapun dan langsung pergi meninggalkan kedua detektif itu. Singkat cerita, Max pergi ke rumah produksi film untuk menemui sang sutradara. Di sini Elizabeth berkata jika dia menaruh harapan besar kepada Max untuk peran yang telah dia dapatkan. Dia berbicara seperti itu dikarenakan banyak orang yang tidak setuju jika peran pada film itu dimainkan oleh Max. Secara Max ini artis film mantap-mantap. Makanya Elizabeth menaruh harapan besar agar Max bisa menjawab ke semua orang jika dirinya bisa membuktikan dan pantas memainkan peran di film tersebut. Namun ketika Elizabeth sedang berbicara, fokus Max teralihkan ke sebuah rumah yang sangat mirip dengan rumah Pearl. Lalu melalui jendela, Max seolah-olah melihat Pearl yang sedang memperhatikannya. Kejadian ini persis seperti film sebelumnya ketika dia baru saja sampai di rumah Pearl. Di dalam perjalanan pulang, ternyata John membuntutinya dari belakang. Max yang sudah sangat kesal langsung turun dari mobil dan memberikan John pukulan hangat. Setelah itu dia pergi ke kediaman agennya yang bernama Teddy. Hal itu dia lakukan karena mengingat kata-kata Elizabeth sebelumnya. Di sini Max pun memberanikan diri untuk memberitahu ke Teddy jika dirinya sedang diteror oleh John. Mengetahui hal itu, Teddy pun dengan senang hati mau membantunya mengatasi John. Sesampainya di apartemen, Max mulai menghafalkan naskah yang diberikan Elizabeth. Di saat yang bersamaan, Leon yang ingin menutup toko malah menjadi target selanjutnya dari si pria misterius. Keesokan harinya, Max pun dibuat terkejut ketika melihat para polisi yang sedang membawa jasadnya Leon. Pasca insiden yang menimpa Leon, detektif William dan Torres kembali bertanya tentang apapun yang Max ketahui agar bisa mengungkap pelaku dari pembunuhan tersebut. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Max memilih tidak menjawab dan pergi meninggalkan mereka menuju ke lokasi syuting. Setibanya di sana, Elizabeth langsung menegur Max yang terlambat datang ke lokasi. Dia berkata jika Max sering terlambat, maka dia tidak segan untuk memecatnya, dikarenakan ada banyak orang yang siap menggantikan posisi Max. Setelah itu, Elizabeth mengenalkan Max ke salah satu artis didikannya yang bernama Molly. Kemudian ketika syuting itu selesai, Molly memberikan saran agar Max menuruti semua kemauan dari Elizabeth dan jangan sampai membuat dia marah. Dengan melakukan itu, maka Max akan mendapatkan banyak pekerjaan, dikarenakan Elizabeth sangat loyal kepada orang yang dipercayainya. Ketika pergi dari sana tanpa diduga, John kembali mengikuti Max.
Bahkan kali ini John membawa senjata. Mengetahui itu, Max pun langsung berusaha kabur dari John hingga akhirnya dia bersembunyi di rumah yang mirip dengan rumah Pearl sebelumnya. Beruntung di saat John ingin mencari Max di rumah tersebut, salah satu seru Kitty langsung menegurnya, yang membuat John mengurungkan niatnya untuk mencari Max. Setelah merasa situasi sudah aman, Max pun beranjak pergi dari rumah tersebut. Namun di tengah jalan dia dipanggil oleh Elizabeth yang melihat keberadaannya. Di sini Elizabeth merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi pada kehidupan pribadi Max. Dia pun menjelaskan kepada Max bahwa film yang sedang dia garap sekarang merupakan film yang sangat penting baginya. Jadi dia tidak ingin ada sesuatu yang bisa mengacaukan proses pembuatan film ini. Oleh karena itu, Elizabeth memberikan libur seminggu kepada Max agar dia bisa menyelesaikan masalah pada kehidupan pribadinya. Mendengar penjelasan itu, Max pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Elizabeth. Max langsung mempersiapkan dirinya sembari meminta pertolongan Teddy agar dapat menghilangkan orang yang telah mengganggu kehidupannya. Pada malam harinya, Max pun mulai menjalankan rencananya dengan memancing John untuk datang ke sebuah klub. John yang terpancing langsung berusaha mengejar Max sampai ke toilet. Namun John yang belum menyadari jika dirinya sedang dijebak oleh Max, dia pun dengan percaya diri membuka satu persatu pintu toilet tersebut. Namun ternyata Max sudah tidak berada di sana. Kemudian di saat John berusaha mencarinya keluar, ternyata Max telah menunggunya bersama Teddy dan anak buahnya. Lights out, bro. Ketika tersadar, John sudah dalam kondisi terborgol di dalam mobil miliknya yang tepat berada di mesin penghancur mobil. Awalnya si John ini masih bersikap songong. Namun ketika mesin penghancur itu dinyalakan, seketika nyali John langsung ciut dan memohon agar dirinya diampuni. Tapi tentu saja Max dan Teddy sudah tidak peduli. Hingga akhirnya John menjadi human geprek dan dijadikan makanan untuk guguk yang dibawa oleh anak buah Teddy. Setelah menyingkirkan John, tersisa satu lagi masalah yang harus dia selesaikan, yaitu orang yang telah menyewa John untuk mengganggunya, alias si pria misterius. Lalu bermodalkan alamat yang diberikan John saat di hotel sebelumnya, Max pun memberanikan diri untuk pergi ke alamat tersebut. Namun tanpa dia sadari, detektif William dan detektif Torres diam-diam mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya Max sampai ke alamat yang ternyata menuntunnya ke bukit yang ada tulisan Hollywood, tempat Amber dan Tabby mendapat undangan pesta. Dari kejauhan, Torres awalnya berniat untuk langsung menangkap Max, yang dia duga terlibat dengan pelaku pembunuh berantai selama ini. Namun William mencegahnya, karena si William masih ingin melihat apa yang akan dilakukan Max sebelum mereka mengambil tindakan. Kita kembali ke Max yang sudah sampai ke sebuah mansion besar. Dengan bermodalkan senjata yang dia bawa, Max kemudian perlahan memasuki mansion tersebut. Lalu ketika sampai di lantai 2, dia dibuat heran karena mendengar suara percakapan antara laki-laki dan anak perempuan. Karena penasaran, Max kemudian membuka pintu yang ada di hadapannya. Namun setelah membuka pintu, ternyata sumber percakapan yang didengarnya adalah video yang kita lihat di awal film tadi, alias video ketika Max masih bocil. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata sosok pria misterius yang menyewa John untuk mengganggu Max adalah ayahnya sendiri, yang bernama Ernest Miller, pelaku dari pembunuhan berantai yang terjadi selama ini. Di sini Ernest atau ayahnya Max mengungkapkan tujuannya melakukan semua ini. Dia berusaha untuk membersihkan iblis yang merujuk ke diri Max, yang selama ini menjadi bintang film mantap-mantap. Itu juga menjadi alasan kenapa Ernest menghabisi semua teman-teman Max sebelumnya, mulai dari Amber, Tabby, dan Leon, yang sudah berkecimpung di dunia gelap. Ketika sedang menjelaskan itu semua, tanpa sengaja Max yang terdorong ke belakang menyenggol sebuah koper, yang dimana koper itu berisi potongan kepala dan tubuh si Molly. Seketika Max pun langsung syok ketika melihat nasib seniornya yang sangat mengenaskan. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Ernest untuk membuat Max pingsan. Ketika tersadar, Max sudah berada dalam kondisi terikat. Lalu di sekelilingnya terdapat orang-orang berbaju putih, atau pengikutnya Ernest yang telah di-brainwash. Di sini kita juga mengetahui, ternyata ayahnya Max adalah pemimpin gereja yang dipercaya oleh para pengikutnya dapat memusnahkan iblis melalui ritual eksorsisme. Sebelum memulai ritualnya, Ernest mengungkapkan jika dirinya juga melakukan hal yang sama terhadap teman-temannya Max, yang dia anggap tersesat. Namun teman-temannya menolak, yang membuat Ernest terpaksa mengirim mereka untuk bertemu dengan Tuhan, alias dibunuh.
Jadi di sini Ernest berharap jika Max tidak melakukan hal yang sama seperti teman-temannya. Setelah semua persiapan telah selesai, Ernest pun memulai ritual tersebut. Evidence of your possession. Di saat sesi ritual dilakukan, Ernest diam-diam berbisik kepada Max agar Max berkata jika iblis di dalam tubuhnya sudah dihilangkan. Namun si Max malah memberontak, yang membuat Ernest ingin mencocolnya menggunakan besi panas. Kemudian tanpa diduga Torres muncul dan langsung menodongkan senjata ke mereka. Pengikut Ernest yang tidak takut dengan Torres juga langsung mengeluarkan senjata. Beruntung William langsung menembaknya dari belakang. Seketika pengikutnya yang lain pun langsung mengangkat tangan. Namun bukan psikopat namanya kalau tidak bisa memanipulasi orang lain. Ernest pun memerintahkan para pengikutnya untuk menyerang kedua detektif itu. Hingga kekacauan pun akhirnya terjadi. Sementara itu, Max yang masih terikat memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya menggunakan pisau yang telah dia simpan. Sedangkan si Ernest juga memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Setelah menghabisi pengikut yang terakhir, Torres dan William pun langsung mengejar Ernest ke puncak bukit. Sesampainya di sana, ternyata detektif Torres terkena tembakan. William pun meminta Max untuk menekan lukanya selagi dirinya kembali mengejar Ernest. Namun sayang luka tembak yang diterima Torres membuatnya tidak bisa bertahan, dan akhirnya dia pun tewas. Max pun kembali berusaha mencari keberadaan ayahnya. Lalu dengan keadaan mata yang sudah dicocol pisau, William berkata bahwa dia sudah berhasil menembak Ernest. Mengetahui itu, Max pun langsung menghampiri ayahnya yang sedang rebahan santuy di tanah. Di sini Ernest meminta maaf karena sudah gagal menjadi seorang ayah. Kemudian scene pun berganti. Kita diperlihatkan dengan sebuah media yang memberitakan jika pelaku pembunuhan berantai selama ini telah berhasil ditangkap. Max bersama Teddy pun akhirnya diundang ke acara televisi untuk menceritakan kisahnya yang berhasil menangkap pembunuh berantai yang ternyata ayahnya sendiri. Kemudian scene kembali berganti dengan diperlihatkan Maxine yang akhirnya berhasil menggapai impiannya menjadi seorang bintang yang besar. Sebulan kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Max yang sedang bersama Elizabeth dan beberapa timnya. Setelah sejenak berkabung atas meninggalnya Molly, Elizabeth pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan Max selanjutnya. Max pun menjawab jika dia hanya ingin melanjutkan apa yang telah didapatkannya sekarang. Dan film pun selesai. Ending yang sangat meng-XX-X-kan. Perjalanan menjadi seorang bintang yang cukup berat. Dan akhirnya dengan tekad yang kuat, Maxine berhasil mewujudkan impiannya selama ini. Bermula dari aktor film biru yang abal-abal menjadi seorang bintang besar di Hollywood. Film ini mengajarkan kita untuk tetap semangat mengejar mimpi meskipun harus menjadi seorang psikopat. Enggak lah, menjadi seorang psikopat itu sangatlah tidak baik. Pokoknya buat kalian yang masih punya mimpi jangan pernah menyerah. Rintangan itu pasti ada, tapi yakinlah Tuhan juga sudah menyediakan pintu agar kita bisa keluar dari rintangan tersebut. Anjay, story teguh. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.